Baik, untuk meningkatkan elektabilitas, Mas Nyarwi, partai politik menggunakan berbagai macam cara gitu kan. Tapi kemudian yang di blow up itu justru adalah capres pilihannya, bukan caleg-calegnya. Nah ini yang kemudian membuat masyarakat juga banyak akhirnya yang ketika ditanya nggak terlalu kenal partainya atau tidak terlalu tertarik, cuek aja dengan partainya termasuk caleg-calegnya. Gaya komunikasi seperti apa yang harusnya dilakukan oleh partai-partai ini? Ya, yang kita lihat ya Putri, sebenarnya ada overall ya, ada peningkatan lah ya, adaptasi model komunikasi maupun marketing politik partai. Tetapi saya lihat ini nggak maksimal ya, tidak disusun dengan strategi yang bagus lah ya. Selain tentu ada arena yang berbeda antara arena sosok kandidat misalnya capres itu sendiri dengan juga arena partai politik kan gitu. Nah ini saya bahas satu-satu ya. Begini, idealnya gitu contoh ya, partai itu kan dia berhadapan dengan pasar politik juga, pemilih kan gitu. Nah institusi yang dipasarkan itu kan institusi partai politik tentu saja ya. Nah kalau institusi partai politik, sederhana saja, dia brandingnya apa misalnya. Ideologi itu bagian dari itu, tetapi tentu saja ideologi kan kadang abstrak ya, susah dijelaskan susah ditangkap oleh masyarakat biasa. Nah, belum lagi kalau kita lihat skala diferensiasi ideologi partai kita itu rata-rata kan antara nasionalis gitu kira-kira, atau yang kedua religius. Tetapi kalau kita lihat dalam peta besar dengan jumlah partai yang banyak, diferensiasinya kan nggak kelihatan, sulit sekali. Ya belum lagi kalau kita lihat misalnya seperti apa identitas khusus ya, atau katakanlah orientasi dari misalnya platform partai ini partai jenis apa, mau yang diperjuangkan apa kan gitu. Partai kita overall kan mengikuti catch-all. Yang satu bergerak ke isu ini ya sama bergerak ke sini, yang satu ke ini ya sama ke sini semua. Nyanyiannya sama kira-kira sehingga gitu. tidak ada identitas yang menonjol. Ya betul, lagunya sama yang dinyanyikan kira gitu. Kalau masyarakat lagi misalnya di oposisi ya, isu soal pangan, soal harga, ya sama-sama bicara harga, pangan dan seterusnya. Ini isu ini lagi masuk ke isu yang sama, kira-kira gitu. Jadi tidak ada diferensiasi dan itu terjadi. Yang kedua juga konsistensi. Seringkali kan juga susah mendapatkan partai itu menjadi visible, konsisten dengan apa yang diperjuangkan. Begitu masuk di pemerintahan, suaranya berbeda lagi. Ya belum lagi misalnya kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu ya. Nah yang ketiga, ketua umum partai politik itu seringkali juga tidak menjalankan branding maupun proses marketing politik yang sejalan dengan penguatan marketing politik partai itu sendiri. Seperti apa maksudnya Mas Nyarwi? Misalnya begini, proses pemilihan ketua umum partai itu kan idealnya juga selaras dengan branding partai. Partai ini partai A brandnya misalnya. Maka dibutuhkan di era tertentu itu model ketua umum seperti ini. Nah ini membutuhkan demokrasi internal partai yang bekerja. Nah demokrasi ini seringkali juga kurang maksimal, sehingga partai kita malah sebaliknya, kadang partainya nggak visible, tergantung pada tokoh. Ya tokoh-tokoh tertentu ya di partai-partai yang saya lihat ketergantungan pada tokoh itu tinggi. Maka saya beberapa kali itu kan mengatakan ya, partai kita ini tumbuhnya bukan dari atas rata-rata, tapi dari bawah, tapi dari atas. Ya ada tokoh mendirikan partai atau tokoh tertentu yang sudah sangat kuat, yang itu menjadi masa depan atau nyawa dari perkembangan partai ya, bukan dari bagaimana partai sebagai organisasi ya, dari rakyat untuk mengorganisir dirinya kemudian menjadi instrumen demokrasi. Nah akibatnya kan sering partai ini hanya sekedar dianggap instrumen untuk berdemokrasi saja, atau bahkan lebih tragis lagi pengepul suara ya dalam proses pemilu. Nah akibatnya panjang Putri, salah satunya trust kepada partai politik. Dalam banyak survei misalnya, termasuk saya itu IPS pernah bikin survei juga, itu trust ke partai mungkin Bung Henry sama, itu rata-rata hanya 45, 53 maksimal ya. Jauh di bawah lembaga-lembaga yang lain. Belum lagi termasuk trust kepada DPR, kepercayaan gitu ya. Itu juga rendah dibandingkan lembaga negara yang lain. Nah peran partai itu rata-rata juga tenggelam atau kurang visible. Kenapa? Karena lebih dominan pada tokoh-tokoh public figure partai yang lebih menonjol, termasuk dari masyarakat lebih mudah mengecek kinerja tokoh dibandingkan kinerja partai. Nah idealnya kan partai menunjukkan, ini partai saya di parlemen kerjanya begini, partai kami di eksekutif ini loh kerjanya gitu, partai kami di tengah masyarakat ini loh bentuk-bentuk kerjanya dan kontribusinya. Jadi partai itu nggak hanya pengepul suara ketika pemilu, nggak hanya papan nama saja, nggak hanya berkat-berkat administratif yang diperlukan untuk nyalek gitu ya, atau pilkada atau sejenisnya gitu, sehingga partai itu betul-betul eksis, hidup di tengah masyarakat gitu. Partai brandnya jelas ya, partai visible hadir melayani masyarakatnya juga. Dan selama ini ada yang berusaha seperti itu, tapi yang menonjol tokoh-tokoh partai yang melayani masyarakat. Jadi partainya juga kurang kelihatan juga seperti itu. Betul, tadi kalau katakan Mas Nyarwi mungkin gampangannya adalah partai-partai sekarang ini sudah nggak ada yang menonjol, nggak membuat orang menoleh, nggak bisa membuat orang ngeh begitu, nggak seksi lah, udah gitu nggak konsisten lagi. Kemudian juga Mas Hensat menyoroti bahwa
jangan sampai kemudian partai ini menjadi organisasi pengepul suara saja. Yang penting suaranya dapat banyak dari masyarakat. Entah siapa kemudian yang maju sebagai calegnya tutup mata, tapi yang pasti suara masyarakat banyak. Nah itu juga jangan sampai terjadi.